I just had to let you know you're. Hi everyone, my name is Iman Puturanningsi, NPM 234710002P. Today I will explain about business communication. Bisnis komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran informasi yang dilakukan untuk mendukung kegiatan perusahaan atau organisasi agar pekerjaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Komunikasi ini dapat dilakukan dalam lingkungan Komunikasi ini dilakukan dalam lingkungan kerja dan memiliki tujuan tertentu, seperti menyampaikan informasi, memberikan arahan, membangun kerja sama, serta menjaga hubungan profesional. Dalam pelaksanaannya, komunikasi bisnis dapat terjadi antara atasan dan bawahan, sesama karyawan, maupun dengan pelanggan dan mitra bisnis. Selain itu, komunikasi bisnis menggunakan komunikasi verbal maupun tertulis agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, menyampaikan informasi. Menyampaikan Dalam perusahaan, informasi harus disampaikan secara jelas agar semua pihak memahami apa yang harus dilakukan. Contohnya adalah pengumuman kebijakan baru, jadwal kerja, atau laporan perusahaan. Yang kedua, mempermudah kerjasama. Komunikasi membantu membangun kerjasama antar individu maupun antar departemen. Dengan komunikasi yang baik, setiap orang dapat saling memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga pekerjaan dapat berjalan lebih efektif. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Manajer atau pimpinan membutuhkan informasi yang akurat sebelum mengambil keputusan. Komunikasi yang baik memungkinkan informasi tersebut diperoleh dengan cepat dan tepat, sehingga keputusan yang diambil lebih efektif. Yang keempat, meningkatkan hubungan profesional. Komunikasi yang baik dapat menciptakan hubungan kerja yang harmonis antar perusahaan dengan karyawan, pelanggan maupun mitra bisnis. Hubungan yang baik akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. Selanjutnya, pentingnya komunikasi bisnis. Poin pertama, meningkatkan produktivitas. Ketika komunikasi berjalan dengan baik, pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien karena setiap orang memahami tugas masing-masing. Poin kedua, mengurangi kesalahpahaman. Informasi yang jelas mengurangi risiko salah tafsir yang dapat menyebabkan kesalahan kerja atau konflik dalam organisasi. Poin ketiga, memperkuat hubungan kerja. Komunikasi yang efektif membantu membangun hubungan yang baik antar karyawan sehingga tercipta lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Pelanggan akan merasa lebih percaya kepada perusahaan yang mampu memberikan informasi yang jelas, cepat, dan profesional. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi bisnis. Yang pertama ada komunikasi verbal. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan. Contohnya adalah rapat, diskusi, wawancara, presentasi, dan percakapan secara langsung. Yang kedua, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis menggunakan media tulisan seperti surat bisnis, email, memo, laporan, dan proposal. Keunggulannya dapat dijadikan bukti atau arsip. Yang ketiga, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tangan, dan nada suara. Meskipun tidak menggunakan kata-kata, komunikasi ini sangat mempengaruhi pemahaman pesan. Selanjutnya nomor 5. Selanjutnya nomor 4. Komunikasi digital. Komunikasi digital. Selanjutnya nomor 4, komunikasi digital.
Komunikasi digital dilakukan menggunakan teknologi seperti email, video, alamat. Nomor 4, komunikasi digital. Komunikasi digital dilakukan menggunakan teknologi seperti email, video conference, aplikasi pesan instan, dan media sosial perusahaan. Selanjutnya, keterampilan komunikasi. Yang pertama ada bicara dengan jelas. Kemampuan bicara dengan jelas sangat penting agar pesan yang disampaikan mudah dipahami dan tidak menimbulkan kebingungan. Yang kedua, mendengarkan aktif. Komunikasi bukan hanya berbicara tetapi juga mendengarkan pendengaran. Komunikasi bukan hanya berbicara tetapi juga mendengarkan. Mendengarkan aktif seperti memperhatikan lawan bicara, memahami pesan yang disampaikan, dan memberikan respon yang sesuai. Yang kedua, menulis dengan baik. Dalam dunia bisnis, banyak komunikasi yang dilakukan secara tertulis. Oleh karena itu, kemampuan menulis yang baik sangat diperlukan agar informasi disampaikan secara efektif. Yang ketiga, percaya diri. Rasa percaya diri membantu seseorang menyampaikan ide dan pendapat dengan lebih meyakinkan, terutama saat presentasi atau rapat. Selanjutnya, hambatan komunikasi. Yang pertama ada perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa atau istilah dapat menyebabkan pesan tidak dipahami dengan benar oleh penerima. Yang kedua, kurang fokus. Kurangnya perhatian saat berkomunikasi dapat menyebabkan informasi penting terlewatkan. Yang ketiga, Yang ketiga, kesalahpahaman interpretasi yang berbeda terhadap suatu pesan sering menjadi penyebab terjadinya konflik atau kesalahan kerja. Yang keempat, kurangnya keterampilan komunikasi. Jika seseorang tidak mampu menyampaikan pesan dengan baik, informasi yang diterima orang lain bisa menjadi tidak jelas. Eh, Yang keempat, kurangnya keterampilan komunikasi. Jika seseorang tidak mampu menyampaikan pesan dengan baik, informasi yang diterima orang lain bisa menjadi tidak jelas bahkan salah. Selanjutnya, strategi komunikasi efektif. Yang pertama, menggunakan bahasa sederhana, menggunakan kata-kata yang mudah dipahami agar pesan dapat diterima dengan jelas oleh semua pihak. Yang kedua, mendengarkan dengan baik. Mendengarkan secara aktif membantu kita memahami kebutuhan masalah dan pendapat orang lain. Yang ketiga, bersikap sopan dan profesional. Kesopanan merupakan bagian penting dalam komunikasi bisnis karena dapat menciptakan hubungan kerja yang baik. Yang keempat, menyampaikan informasi dengan jelas. Yang keempat, menyampaikan informasi dengan jelas. Informasi harus disampaikan secara lengkap, tepat, dan tidak berbelit-belit agar mudah dipahami. Contoh komunikasi bisnis yang pertama, rapat perusahaan. Rapat digunakan untuk membahas berbagai hal seperti evaluasi kerja, penyelesaian masalah, perencanaan perencanaan kegiatan perusahaan. Yang kedua, email bisnis. Email merupakan salah satu bentuk komunikasi bisnis yang paling banyak digunakan karena cepat, praktis, dan dapat didokumentasikan. Yang ketiga, presentasi produk. Presentasi produk dilakukan untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada pelanggan maupun calon investor. Yang keempat, wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan bentuk komunikasi bisnis yang digunakan perusahaan untuk menilai kemampuan dan karakter calon karyawan. Kesimpulannya, komunikasi bisnis merupakan bagian penting dalam setiap organisasi atau perusahaan. Dengan komunikasi yang baik, pekerjaan dapat berjalan secara lancar, hubungan profesional menjadi lebih baik, dan
Dengan komunikasi yang baik, pekerjaan dapat berjalan lebih lancar, hubungan profesional menjadi lebih baik, dan tujuan perusahaan lebih mudah dicapai. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi harus terus dilatih dan dikembangkan agar mampu menghadapi berbagai situasi dalam dunia kerja dan bisnis. Thank you. I just had to let you know you're